وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Para alim ulama, para sepuh, bini sepuh, para asatid, segenap takmir Masjid Al-Furqan, Bapak Ibu jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah. Pertama, mari kita bersyukur kepada Allah. Semoga rasa syukur kita menjadi sebab kita semua mendapatkan tambahan nikmat, tambahan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semua diberi Allah umur yang panjang untuk beribadah, diberi Allah keluasan rezeki halal barokah untuk semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula rasa terima kasih kita kepada baginda Rasul biqauli Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan rahmat Allah, dengan barokah sholawat dan salam yang kita aturkan kepada baginda Rasul, kita semua diberi Allah dengan rahmat Allah keikhlasan untuk selalu istiqomah membaca sholawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan rahmat Allah kita bisa belajar mengamalkan sedikit demi sedikit sunnah-sunnah Rasul, bisa membantu, bisa mendukung ajaran-ajaran yang diwariskan oleh Rasul, dan kelak kita dikumpulkan dengan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini Bapak Ibu, kita semua berada di penghujung, di hari-hari terakhir bulan Safar, tanggal 28. Kita sebentar lagi akan menyambut bulan yang istimewa, bulan Rabiul Awal, bulan di mana kemudian istimewa dikarenakan lahirnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita selalu memperingati Maulid Nabi setiap malam Jumat, setiap malam Selasa, bahkan setiap saat bagi kita adalah hari di mana kita berterima kasih dengan kelahiran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Tetapi ada satu ayat, qul bi fadlillahi wa bi rahmati falyafrahu. Hendaklah kalian itu dengan keistimewaan, dengan keutamaan yang Allah berikan kepada kalian, ya, dengan rahmat Allah yang telah Allah berikan kepada kalian, falyafrahu, maka hendaklah kalian ini bergembira. Makanya ulama berpendapat, kata beliau Sayyid Muhammad, ya, Al-Maliki Al-Hasani, beliau bilang, apa ada nikmat yang lebih besar, keistimewaan yang lebih utama kecuali diutusnya baginda Rasulullah Muhammad SAW. Makanya tidak ada keistimewaan kecuali diutusnya baginda Rasul kepada kita semua. Ayat yang saya baca tadi Bapak Ibu, itu ada di surat An-Nisa ayat 64. Wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a biidznillah. Tidaklah kami utus kepada kalian Rasul kecuali untuk ditaati, diikuti dengan izin Allah. Ini yang paling penting ini. Walau annahum idzalamu anfusahum. Walaupun mereka ini melakukan kezaliman kepada diri mereka sendiri. Waja'uka, kemudian datang kepadamu, kepada Rasul, fastaghfirullah, kemudian memohon ampunan Allah, wastaghfara lahumur Rasul, kemudian meminta ampunan, supaya dimohonkan ampun oleh Rasul, la wajadullah, maka mereka akan mendapatkan Allah Tawwabar Rahimah, Maha pemberi taubat dan Maha penyayang. Ini istimewa, ya. Maknanya apa, Pak? Satu, kalau dibuka tafsir Ibnu Katsir itu maknanya apa? Satu, orang yang datang kepada Rasulullah ke Madinah, datang ke Madinah, kemudian dia menyampaikan salam, assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah, assalatu wassalamu alaika ya Nabiyallah, assalatu wassalamu alaika ya Safwatallah, assalatu wassalamu alaika ya Habiballah, salaman daiman ila yaumil qiyamah, atau warahmatullahi wabarakatuh. Maka itu dijawab langsung oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dijawab langsung. Bagaimana kalau yang datangnya masih sholawat ini datangnya dari jauh? Datangnya dari jauh. Allah menugaskan malaikat untuk melaporkan sholawat itu dari fulan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Bagi yang datang ke sana, bahasa lainnya begini, terjemahan lainnya begini, ya Rasulullah, saya ini datang kepada panjenengan Rasul dari tempat yang jauh untuk memohon ampunan Allah. Makanya disampaikan, walau annahum idzalamu anfusahum, walaupun mereka ini memiliki dosa. Dalam tafsir Ibnu Katsir diceritakan ada orang Arab Badui, Bapak Ibu. Orang Arab Badui ini dulu pernah diajak oleh Rasulullah untuk masuk Islam. Entah bagaimana dia tidak mau. Hingga suatu saat orang Badui ini datang kepada pesarian Rasulullah setelah Rasulullah tidak ada.
Maka kemudian orang Badui ini di kuburan Rasul ini meminta ampunan kepada Allah, mengakui kesalahannya. Waktu itu ada sahabat lain yang menyaksikan, saya lupa namanya di tafsir Ibnu Katsir itu. Makanya ada kata-kata la wajadullaha. Kemudian orang ini setelah meminta ampunan kepada Allah, kemudian dia juga memohon agar supaya dimohonkan ampun oleh Rasulullah, maka dia akan mendapati Allah Maha penerima tobat dan Maha penyayang. Sambil lalu dia di hadapan pesarian Rasulullah itu menangis meminta ampun. Masya Allah. Selesai orang Badui ini pulang. Sahabat yang kebetulan ada di situ itu bermimpi, ketiduran bermimpi bahwa mendapatkan perintah dari Rasul untuk menyampaikan kepada orang Arab Badui itu bahwa Allah mengampuni dosa-dosanya. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Jadi tidak ada hubungan kita dengan Rasulullah itu kecuali sholawat dan salam kepada Rasulullah. Makanya kalau kita ini kata cinta kepada Rasulullah, rindu kepada Rasulullah, seberapa banyak, seberapa sering kita ini menghaturkan sholawat dan salam kepada Rasulullah. Termasuk mahalul qiyam, Pak. Mahalul qiyam itu Masya Allah, dahsyat itu, luar biasa mahalul qiyam itu. Makanya kisah para salafus saleh itu, para guru, para kiai-kiai, Rasulullah itu hadir kalau kemudian kita membaca mahalul qiyam itu. Makanya kalau mahalul qiyam itu Masya Allah, sentuhannya ke hati luar biasa. Ya Nabi salam alaika dan seterusnya, Masya Allah. Jadi hubungan ini kalau tidak kita yang memulai nggak bisa. Dari sholawat dan salam. Kan orang yang cinta, orang yang rindu itu adalah orang-orang yang selalu menyebut. Tapi menyebut Rasulullah ini menjadi istimewa. Barang siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali, Allah membalasnya dengan 10 kali. Bayangkan. Jadi kalau kita belum berangkat ke Masjid Nabawi, mari kita terus baca sholawat kepada Rasulullah. Masya Allah. Mohon maaf, bukan saya mau membanding-bandingkan. Ini sebagai tafaulan untuk memberi semangat. Kalau di tempat saya atau di Madura, orang-orang yang mau ngadakan maulid Nabi, Bapak, yang mau ngadakan maulid Nabi, itu sudah niatnya 1 tahun yang lalu itu. Mohon maaf, bukan siapa punya rezeki bagaimana, bukan. Ini ingin menunjukkan kecintaannya kepada Rasulullah Muhammad SAW. Bahagia dengan datangnya Rasulullah Muhammad SAW. Mohon maaf, kalau di sini kan masjid, musola. Kalau di sana itu bisa rumah ke rumah. Masjid ngadakan sendiri, tapi yang diberi kelebihan rizki, dia ngundang sebagai tasyakur kepada Allah kelahiran baginda Rasulullah Muhammad SAW. Jadi bayangkan bulan Rabiul Awal ini 1 bulan penuh ini undangan maulid kemana-mana, Pak. Kalau di sini sudah malam 12. Kalau nanti ini malam 8, hari tanggal 7, hari Jumat, malam Sabtu. Setelah itu selesai. Tapi Pak, kalau di Madura ya Masya Allah,
Maulid itu terus. Iya, Masya Allah. Itu kalau sudah beda lagi, kalau sudah mahallul qiyam lagi, Masya Allah, netes mata ya. Jadi betapa cinta kepada Rasulullah. Ciri orang yang cinta, orang yang rindu itu kan yang selalu menyebut nama Rasul. Masya Allah. Bahkan ada riwayat itu kan, kalau kemudian telinga kita ini berdenging, nah itu bacanya apa itu? Sholawat. Masya Allah. Makanya semoga Maulid Nabi tahun ini memberikan renungan yang berharga kepada hati kita semua, sehingga kita ini semakin ikhlas dengan rahmat Allah tentunya, ikhlas memperbanyak sholawat dan salam. Saya itu ketika dalam suatu tausiah ada Habib bilang gini, kamu umur berapa sekarang? Usiamu berapa sekarang? Di usia kamu sekarang kok kamu belum didatangi oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW? Maksudnya tidak didatangi itu dalam mimpi. Kalau dalam hadir kita ini, waduh, tambah ini. Tapi kalau mereka-mereka yang istiqomah, Masya Allah, bisa saja Pak. Maksudnya mimpi itu loh, didatangi Rasulullah. Di usia kita ini belum sampai didatangi Rasulullah, kita ini kenapa ini kita ini? Apa sholawat kita ini jarang? Apa kita itu ingin mengikuti sunnah Rasul itu tidak ada? Di usia 50, 40, 50, 60, 70, bagaimana kita kok belum didatangi oleh Rasulullah ini? Pertanyaannya Habib itu, Masya Allah, itu menampar sekali. Makanya mari di tahun ini kita merenung bagaimana kita menghaturkan sholawat dan salam, bagaimana kita melakukan, melestarikan, menjaga apa yang telah diwariskan oleh baginda Rasul, bagaimana kita mengamalkan sunnah-sunnah Rasul. Semoga rasa cinta kita, rasa rindu kita ini membawa kita kepada amalan-amalan yang sekiranya menjadikan kita mendapatkan keberkahan dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini sebagai pengantar, dan semoga kita semua mendapatkan kesempatan untuk berjumpa dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita lanjutkan pada pembahasan kajian fikih sunnah ini. Kemarin terakhir kita membahas tentang zikir ketika dalam keadaan sulit dan sedih. Iya. Sekarang kita membahas tentang az-zikru inda liqa'il aduwi wa indal khaufi minal hakimi. Zikir ketika kita berjumpa dengan musuh. Ya, semoga nggak ada yang punya musuh. Ya. Maksudnya itu seseorang yang akan mengganggu. Nah, ini. Atau ketika dalam keadaan takut. Ketika kapan? Ketika berhadapan dengan hakim, ketika ada masalah. Kadang kalau kita takut kan karena kita rasa takutnya yang lebih dominan, akhirnya kita tidak bisa bicara benar. Ya. Rawa Abu Dawud wan Nasa'i an Abi Musa, diriwayatkan dari Abu Dawud dan Imam Nasa'i dari Abi Musa, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwa sesungguhnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana idza khafa qauman, bahwa Rasul ketika dia merasa takut, merasa khawatir atas suatu kaum, qala,
Ketika berperang, ketika dan sebagainya, orang takut Pak, biasa Pak. Jadi jangan pernah ngenyek, ngono ae wedi, koyo gak duwe wedi ae piyambake Pak ya. Jadi tidak bisa kita bilang itu sudah bagian dari kita manusia ini. Ketika kita menghadapi sesuatu kemudian kita merasa takut atau khawatir, maka kemudian doanya bagaimana? Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim. Ya Allah, sesungguhnya kami menjadikan Engkau sebagai penghalang, pelindung, penghalang antara kami dan mereka, musuh. Jadi yang menghalangi kita dan musuh kita itu adalah Allah. Seseorang yang membuat takut kita itu, penghalangnya kita dan mereka itu adalah Allah. Dan kami berlindung kepadamu dari segala kejelekan, kejahatan mereka. Sarang-sarang ya. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim. Ini saya disuruh dimintai tolong supaya nulis ya. Tidak bisa Pak, kepanjangan. Ini zikir semua ini. Ngetik pakai ini nanti gak dibaca, gak bisa kebaca tulisannya. Tulisannya bukan tulisan orang Arab ya, orang Darjo ya. Itu. Ya semoga dirahmati Allah. Ya entah nanti kalau ada kesempatan, tapi jangan dijadikan janji ya. Nanti kalau janji hutang ya, ditagih susah ya. Insya Allah kalau ada kesempatan. Apa yang kedua? Zikir yang kedua, warawa Ibnu Sunni, diriwayatkan oleh Ibnu Sunni, annahu sallallahu alaihi wasallam kana fi ghazwatin. Sesungguhnya Rasulullah itu ketika dalam keadaan berperang, faqala. Nah, ini kalau keadaan perang. Semoga kita nanti enggak ada yang berperang, Pak ya. Wis aman-aman saja. Semoga nanti ini enggak ada chaos apa dan sebagainya. Wis semuanya ini pokoknya langsung damai ya. Enggak ada yang macam-macam lah. Kalau ada yang mau macam-macam, langsung semoga tenggelam langsung. Ya. Ya Malika Yaumiddin, iyyaka a'budu wa iyyaka asta'in. Jadi yang dibaca Rasulullah, ya Malik Yaumiddin, iyyaka a'budu wa iyyaka asta'in. Wahai pemilik atau raja dari hari kebangkitan, hari kiamat, aku menyembah kepadamu dan aku meminta pertolongan kepadamu. Itu yang dibaca oleh Rasulullah. Qala Anas, falaqad ra'aitur rijal tasarru'aha al-malaika min baini yadayha wa min khalfiha. Makanya Pak, ketika Rasulullah baca ini, ya Malik Yaumiddin, ya Malik Yaumiddin, iyyaka a'budu wa iyyaka asta'in. Ketika perang ada laki-laki yang melihat, ada laki-laki yang melihat, atau bahkan laki-laki ini bukan satu orang, ar-rijal bukan ar-rajul, banyak laki-laki berarti jamaah. Ada banyak laki-laki yang melihat ketika perang itu Rasulullah membaca ini, kemudian malaikat yang menolong pasukan umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu. Ya tapi yang benar Pak, maksudnya nanti dicoba, ya opo, jarene ya Malik Yaumiddin, iyyaka a'budu wa iyyaka asta'in, tak enteni gak teko-teko malaikat lah ini.